Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tafsir ringkas terkait Quran Surah Al-Baqarah ayat 234 yang diambil dari kitab Ali Al-Sobuni Muhadharah 19 bab tentang iddah dan macam-macamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istrinya itu menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Makna global dari firman Allah tersebut yaitu dengan maksud apabila ada dari kalangan laki-laki yang mati dan mereka meninggalkan istri, maka istri-istrinya tersebut harus menunggu selama 4 bulan 10 hari, yakni bertahan di rumah suami mereka selama masa iddah sebagai bentuk hiddat atau berkabung atas kepergian suami mereka. Dengan demikian, mereka yang memasuki tahap iddah tidak boleh menyatakan kesediaan untuk dipinang oleh laki-laki lain, tidak boleh berhias, tidak boleh memakai minyak wangi, dan tidak pula keluar dari rumah suami mereka selama mereka berada di masa itu. Jika masa iddah telah berakhir, maka tidak ada larangan dan tidak pula dosa bagi para walinya untuk membiarkan mereka menjalankan pernikahan, melakukan pernikahan dan melakukan apa yang diperkenankan syariat bagi mereka, seperti berhias dan memakai wangi-wangian. Jadi hikmah dibatasinya iddah pada istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan 4 bulan 10 hari itu karena iddah adalah untuk memastikan kondisi rahim, baratur rahim. Sedang janin itu berbentuk di dalam rahim dengan 3 fase. Fase pertama berbentuk mutfah atau air mani selama 40 hari. Fase kedua berbentuk darah yang menggumpal selama 40 hari. Dan fase ketiga berbentuk daging selama 40 hari. Seperti itulah keterangan yang terdapat dalam hadis sahih. Jadi seluruhnya berjumlah 120 hari atau dimasukkan ke dalam bulanan menjadi 4 bulan. Barulah setelah pada masa itu, sesudah masa itu, barulah ditiupkan ruh ke dalamnya. Karena itu ditambah lagi dengan 10 hari. Abu Aliyah pernah ditanya, mengapa 10 hari digabung dengan 4 bulan?
Ia menjawab, karena di saat itulah ruh ditiupkan. Kandungan hukum yang terdapat di dalam ayat tersebut, yang pertama, apakah ayat ini bisa dijadikan sebagai nasikh, penghapus ayat yang menjelaskan tentang iddah setahun itu? Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini adalah nasikh atas ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj ila akhiri. Yang artinya, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah ia berwasiat untuk istri-istrinya itu supaya diberi makan selama setahun dengan tidak boleh diusir. Jadi ayat tersebut menunjukkan bahwa iddahnya itu adalah setahun penuh, yang kemudian dimansukh dengan ayat yang menyatakan 4 bulan 10 hari itu. Ya, sekalipun ayat penghapusannya ini disebut lebih dahulu dari sisi bacaannya, namun dari sisi turunnya ayat iddah setahun itu turunnya lebih dahulu, dan ayat iddah 4 bulan 10 hari itu turun kemudian, sebab tartib mushaf tidak menurut tartib nuzul, tetapi berdasarkan tauqifi, ketentuan dari Rasulullah SAW. Karena itu ayat tersebut tetap sebagai nasikh. Adapun hikmah yang kedua tentang berapa lama masa iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya, jadi iddahnya seorang perempuan yang hamil ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil batas iddahnya sampai mereka melahirkan kandungannya itu. Quran surah At-Talaq ayat keempat. Ayat ini sekaligus sebagai takhsis atas keumuman ayat yang berbunyi, dan orang-orang yang mati di antara kamu dan ia meninggalkan istri, maka hendaknya istri itu menangguhkan dirinya 4 bulan 10 hari. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama. Nah, adapun kandungan hikmah yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan iddah dan berapa lama perempuan melakukannya atas meninggal suaminya. Nah, Islam telah mewajibkan perempuan yang ditinggal mati suaminya agar supaya meninggalkan diri dari bersolek dan berkabung selama masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Dan untuk keluarga si mayat diperkenankan bergabung selama 3 hari. Lebih dari itu hukumnya haram. Hal ini berdasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari binti Ummu Salamah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Ummu Salamah berkata, sesungguhnya ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati suaminya dan matanya sampai bengkak. Apakah boleh aku memakaikannya celak? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. Jadi kalimat yang sama beliau katakan hingga 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, dia hanya 4 bulan, sedangkan seorang perempuan di antara kamu dulu di zaman jahiliyah berdiam sampai setahun. Hukum wajib berkabung ini berlaku untuk semua istri yang ditinggal mati suaminya, baik dia masih kecil, sudah tua, hingga tidak pernah datang pulang lagi, perempuan merdeka, hamba sahaya, muslimah maupun kafir, karena ayat ini bersifat umum. Adapun kandungan yang keempat, yaitu mengapa ada syariat iddah bagi perempuan. Para ulama mengemukakan beberapa pendapat, beberapa hikmah dalam penetapan masa iddah. Dan berikut ini saya coba mengemukakan secara globalnya saja. Yaitu hikmah keempat,
daripada syariat idah ini di antara lain ialah pertama, untuk mengetahui kondisi kandungan bara'atur rahim sehingga tidak terjadi percampuran nasab antara nasab satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sebagai bentuk ibadah bagi muslimah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan rasa sakit dan duka atas kematian seorang suami sebagai bentuk pengakuan atas kelebihan dan kebaikan suami. Yang keempat, memberi kesempatan suami istri yang bercerai. Jadi idah ini bukan hanya untuk yang mati, tetapi bukan hanya untuk suami yang mati meninggalkan istri, tetapi juga untuk pasangan yang bercerai. Jadi istrinya itu tetap dikenakan sanksi idah selama 4 bulan 10 hari. Gunanya apa? Untuk mereka itu bisa kembali menjalani hidup bersama dengan nuansa baru setelah rujuk. Nah, yang kelima, sebagai penegas terkait dengan pernikahan, di mana pernikahan itu dipandang sempurna kecuali jika telah melalui masa penantian yang lama. Sebab kalau tidak demikian, maka perkawinan akan menjadi mainan sebagaimana mainan anak-anak. Bisa bercerai pun pula bisa menikah hanya dalam waktu sesaat. Jadi hikmah tasri dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi perempuan muslimah untuk melindungi kehormatan keluarga serta menjaga diri dari perpecahan dan percampuran nasab. Diwajibkan berkabung atas meninggalnya suami dengan menampakkan rasa duka dan sedih sebagai ungkapan dan penghormatan atas ikatan yang suci atau pernikahan, serta pengakuan akan kebaikan orang yang pernah menjadi teman hidupnya, dalam hal ini suaminya. Jadi hal semacam ini pernah berlaku di zaman jahiliyah selama 1 tahun penuh, dan itu dilakukan oleh perempuan terhadap suaminya yang meninggal dunia dengan cara yang sangat buruk, yaitu si perempuan berpakaian yang paling buruk, tinggal di tempat atau bilik bagaikan sel yang gelap dengan tidak berhias, tidak memakai minyak wangi dan tidak pernah mandi sama sekali, tidak pernah menyentuh air, tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, dan tidak pernah nampak di hadapan banyak orang. Jika setahun itu telah berlalu, barulah dia keluar dengan wajah yang kusut dan baunya yang sangat menyengat, sambil menanti anjing berlalu untuk dilempari kotoran unta sebagai tanda habisnya masa berkabung dan penghormatan atas hak suaminya. Ketika Islam datang, hal semacam ini diubah menjadi lebih baik. Berkabung dijadikan sebagai lambang kebersihan, bukan lambang kekumuhan. Waktunya hanya diambil sepertiganya saja. Sedang hal-hal yang dilarang hanya terbatas pada berhias, memakai minyak wangi, pamer supaya dipinang, bukan tidak bersih dan tidak suci. Sebab keduanya ini justru lambang orang Islam. Ia diperbolehkan duduk di semua tempat dalam rumahnya, bahkan diperbolehkan berkumpul bersama dengan perempuan lain dan mahramnya. Namun melihat kondisi sekarang, banyak perempuan-perempuan muslimah sudah banyak yang tidak mengindahkan tuntutan berkabung dalam Islam. Di antaranya ada yang berlebih-lebihan dalam berkabung, ada yang sampai meratap dan sama sekali keluar dari aturan Islam dalam hal berpakaian, makan dan minum. Ada yang berkabung tidak terbatas atas suami sebagai yang telah dikhususkan oleh syarak. Bahkan ada pula yang berkabung atas ayah dan anak selama 1 tahun dan 2 tahun. Bahkan yang sangat ganjil lagi, ada yang justru berkabung itu tidak lebih dari 40 hari. Masya Allah. Yang paling baik adalah memperbaiki tradisi yang sangat buruk tersebut, karena tidak ada artinya berkabung kalau dalam berkabung itu hanya sekedar untuk menghabiskan uang dengan mengganti pakaian dan peralatan rumah serta merusak tata kesopanan pergaulan. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Tafsir ringkas dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 234 dengan rujukan dari kitab Ali Al-Sabuni. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam,
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.